Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Netsal Sikspia selaku dosen penguji, dan yang terhormat Bapak Riki Rizky Junaidi selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Aulia Safa Salsabila dengan NIM 19043111041, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Audit atas Kas dan Setara Kas PT ASH oleh KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan. Masuk ke dalam pendahuluan. Yang pertama, latar belakang penulisan laporan tugas akhir. Laporan keuangan merupakan suatu penyajian struktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Laporan keuangan menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder. Untuk itu, pentingnya meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan adanya proses audit oleh auditor independen dan berkompeten. Salah satu akun yang diaudit adalah akun kas dan setara kas. Akun kas dan setara kas merupakan akun real yang akan bergantung pada laporan keuangan tahun selanjutnya. Yang kedua, adanya tujuan dari penulisan laporan tugas akhir. Di antaranya adalah mendeskripsikan tahap perencanaan audit, tahap pelaksanaan audit, dan tahap pelaporan hasil audit atas kas dan setara kas PT ASH oleh KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan. Selanjutnya masuk ke bab tinjauan pustaka. Apa itu audit? Audit berasal dari bahasa Latin yaitu audir, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah hearing, yaitu dalam bahasa Indonesia memiliki arti mendengar, mengontrol, memeriksa, dan merevisi. Dan menurut Al-Haryono Yusuf, audit adalah suatu proses untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan asersi dengan kriteria yang telah diterapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu, apa itu kas dan setara kas? Kas dan setara kas adalah akun yang bersifat liquid sehingga terdapat banyak transaksi perusahaan yang menyangkut pada penerimaan dan pengeluaran kas setiap waktu. Sedangkan, menurut pernyataan standar akuntansi keuangan dalam PSAK nomor 2 tahun 2012, kas terdiri dari saldo cash atau cash on hand dan rekening giro. Selanjutnya masuk ke dalam bab gambaran umum. KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan merupakan salah satu anggota keluarga global milik Leading Edge Alliance atau yang lebih dikenal sebagai Lea Global. KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan didirikan oleh Bapak Joachim Solistio, MM CPA CA pada tanggal 26 Agustus 2005. Dan sekarang, Managing Partner KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan adalah Bapak Rianto Peter CA-CPA. Struktur organisasi pada KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan diantaranya terdapat Managing Partner, Partner, Manager dan Assistant Manager, Staff Auditor, Finance, dan Administration. KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan berlokasi pusat di Gedung Geraha Mandiri, Menteng, Jakarta Pusat. Layanan jasa yang diberikan oleh KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan diantaranya ada assurance, non-assurance, dan taxation. Di dalam assurance terdapat pemberikan jasa dalam bentuk audit umum, audit khusus, tinjauan laporan keuangan, jasa asuransi lainnya, dan jasa yang memenuhi kualifikasi pasar modal. Dan pada non-assurance memberikan jasa dalam bentuk penasehat keuangan, kompilasi layanan akuntansi, perencanaan keuangan, IPO, dan pengembangan sistem prosedur. Serta di dalam taxation memberikan jasa untuk membantu klien dalam bentuk perencanaan perpajakan, perpajakan audit, dan laporan perpajakan. Selanjutnya ada gambaran umum pada PT ASH. PT ASH merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa kebersihan dan keamanan, serta pengelolaan jasa secara rutin dengan menempatkan tenaga kerja di berbagai lokasi kerja. PT ASH didirikan sejak tahun 2004 dan berlokasi pusat di Jakarta Pusat. Selanjutnya masuk ke bab 4 yaitu pembahasan. PT ASH membuat laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dan dapat kita ketahui bahwa kas dan setara kas PT ASH yang tercatat sejumlah 11.424.455.460 rupiah. Dengan hal ini menggambarkan bahwa kas dan setara kas PT ASH mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaan audit, terdapat banyak beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tahap perencanaan audit, yang kedua tahap pelaksanaan audit, dan yang ketiga ada tahap pelaporan hasil audit.
Tahap perencanaan audit merupakan tahap awalan yang sangat penting untuk pengauditan. Keberhasilan audit ditentukan dengan perencanaan audit yang baik dan matang. Namun, pada tahap perencanaan audit terdapat beberapa prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh auditor. Di antaranya yaitu 1. Penerimaan perikatan audit. Pada prosedur ini, KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan akan menentukan untuk menerima atau menolak klien. PT ASA merupakan salah satu klien yang sebelumnya sudah pernah diaudit oleh KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan. Walaupun tahun sebelumnya sudah pernah diaudit, tetap harus mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya yaitu evaluasi integritas manajemen. Auditor KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan akan mengevaluasi integritas manajemen PT ASA untuk mendapatkan keyakinan bahwa manajemen klien dapat dipercaya oleh auditor. Selanjutnya, KAP bersifat independen terhadap klien. Dengan kata lain, KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan tidak memiliki hubungan internal terhadap PT ASH. Lalu, mengidentifikasi keadaan resiko. Dengan tahap ini, mengidentifikasi laporan keuangan yang telah diaudit, menilai tingkat stabilitasan keuangan terhadap calon klien, menilai tingkat ketaatan hukum terhadap calon klien, serta mengevaluasi sistem pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, menilai kompetensi untuk melaksanakan audit. Auditor KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan perlu menilai tingkat kemampuan yang dimiliki oleh auditor, akankah dapat menyelesaikan penugasan ini sesuai dengan kebutuhan klien. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, auditor KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan memutuskan untuk menerima PT ASA sebagai kliennya, yang ditandai dengan engagement letter yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah membuat surat perikatan audit, prosedur selanjutnya adalah penugasan auditor. Dalam hal ini, KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan membuat tim untuk melaksanakan pelaksanaan audit. Di antaranya yaitu YOP sebagai senior auditor, ASS sebagai junior auditor, SKK sebagai junior auditor, dan MMF sebagai junior auditor. Selanjutnya, prosedur ketiga dalam perencanaan audit adalah menetapkan lingkup audit serta memahami pengendalian internal. Ruang lingkup audit bertujuan untuk menentukan luasnya pemeriksaan yang harus dijalankan dan menjadi tanggung jawab auditor. Ruang lingkup audit telah disepakati oleh KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan adalah laporan keuangan PT ASH periode 31 Desember 2021. Pemahaman dasar atas pengendalian internal perusahaan klien menjadi landasan auditor dalam menentukan tingkatan salah saji material dalam laporan keuangan. Pengendalian internal menginformasikan tentang bagaimana menilai baik atau buruk kinerja dari manajemen perusahaan. Pengendalian yang dilakukan oleh PT ASA diantaranya yaitu 1. PT ASA memiliki sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, membuat laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran setiap harinya. Yang ketiga, setiap transaksi penerimaan kas harus didukung dengan bukti transaksi, seperti slip berita pembayaran. Yang keempat, kas pada PT ASA berada dalam tanggung jawab bagian keuangan yang memiliki tugas untuk mengawasi keluar masuknya kas. Sumber daya manusia dalam bagian keuangan PT ASA sudah dinyatakan berkompeten dalam bidangnya, yaitu ekonomi dan keuangan. Yang kelima, menggunakan closed circuit television atau CCTV di setiap ruangan kantor sehingga terlihat jelas apa kegiatan yang sedang dilakukan oleh para karyawan. Prosedur selanjutnya yaitu permintaan data kepada klien. KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan meminta data laporan keuangan secara keseluruhan. Pada akun kas dan setara kas yang diminta adalah laporan posisi keuangan, buku besar kas dan setara kas, daftar alamat kantor bank yang bekerjasama dengan PT ASA untuk mengirimkan surat konfirmasi, dan rekening koran. Yang kelima yaitu membuat prosedur analitik terhadap kas dan setara kas. Auditor KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan membandingkan kas dan setara kas PT ASH tahun yang diaudit dengan tahun sebelumnya. Dengan hal itu menunjukkan bahwa adanya penurunan sebesar 48,41%. Prosedur terakhir dalam tahap perencanaan audit yaitu menetapkan tingkat materialitas. KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan menggunakan total aset untuk menentukan tingkat materialitas pada PT ASH. Dengan menentukan 3% dari total aset yaitu sebesar Rp3.493.062.434, yang artinya total nilai salah saji pada laporan keuangan melebihi
Rp3.492.062.434 akan berpengaruh terhadap pemberian opini kewajaran terhadap laporan keuangan PT ASH. Selanjutnya juga menentukan tingkat materialitas terhadap akun kas dan setara kas yang disebut sebagai tolerable error sebesar 70% dari tingkat materialitas keseluruhan. Jumlah yang didapat adalah Rp2.445.143.704, yang artinya batas toleransi dari akun kas dan setara kas sebesar Rp2.445.143.704. Jika melebihi dari itu, akan dilakukan penyesuaian. Menetapkan tingkat materialitas pada penyesuaian PT ASH yaitu 3% dari tingkat saldo akun kas dan setara kas sebesar Rp73.354.311. Selanjutnya tahap pelaksanaan audit. Di dalam pelaksanaan audit kas dan setara kas PT ASH, kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu 1. Mempelajari program audit. Auditor mempelajari program audit serangkai prosedur audit yang akan dilakukan saat pelaksanaan proses audit agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada program audit terdapat dua bagian, yaitu tujuan audit dan prosedur pengujian. Tujuan audit di dalam prosedur audit kas dan setara kas PT ASH terdapat 5 asersi, yaitu dalam asersi eksistensi, kas dan setara kas adalah milik perusahaan. Dalam asersi kelengkapan, kas dan setara kas adalah dicatat dengan benar. Dalam asersi hak dan kewajiban, kas dan setara kas merupakan hak perusahaan dan tidak ada pembatasan pemakaiannya. Di dalam asersi penilaian dan alokasi, kas dan setara kas telah dinilai sesuai jumlah yang bisa diperoleh kembali. Dan yang terakhir, dalam asersi penyajian dan pengungkapan, kas dan setara kas telah disajikan dan diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya, prosedur pengujian. Prosedur pengujian pada kas dan setara kas PT ASH memiliki 9 tahap prosedur, diantaranya yaitu 1. Mendapatkan daftar kas dan setara kas. 2. Mempertimbangkan untuk melakukan cash open atau observasi kas yang dilakukan klien jika saldo kas material. 3. Konfirmasi saldo kas dan setara kas. 4. Berdasarkan jawaban konfirmasi, review perjanjian peminjaman, review korespondensi bank, dan periksa apakah ada kas dan setara kas yang dijaminkan dan dibatasi penggunaannya atau dibukukan. Yang kelima, periksa rekonsiliasi bank. Yang keenam, periksa penerimaan dan pengeluaran kas, periksa transfer antar rekening, periksa transfer antar perusahaan afiliasi, periksa transfer yang tidak lazim sebelum dan sesudah tutup buku. Yang ketujuh, periksa transfer antar rekening dan antar perusahaan dalam grup untuk memastikan dibukukan pada periode yang benar. Yang kedelapan, uji akurasi perhitungan pendapatan bunga jika material. Dan yang terakhir, kesembilan, periksa kecukupan penyajian dan pengungkapan kas dan setara kas di laporan keuangan. Yang kedua, membuat lead schedule kas dan setara kas. Lead schedule adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Pada lead schedule PT ASH, bagian kas atau cash on hand mencakup akun-akun seperti kas kecil di berbagai cabang perusahaan PT ASH. Sedangkan pada bagian bank atau cash in bank mencakup saldo akun kas dalam berbagai macam bank PT ASH, seperti Bank Sentral Asia atau BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Sinarmas, Bank Maybank, Bank DKI, dan lainnya. Dan dapat kita ketahui bahwa jumlah cash on hand PT ASH pada tahun 2021 sebesar Rp248.719.131. Sedangkan diketahui pada jumlah bank atau cash in bank PT ASH tahun 2021 sebesar Rp10.875.736.328. Sehingga jumlah kas dan setara kas tahun 2021 sebesar Rp11.124.455.000
Rp460. Prosedur ketiga dalam tahap pelaksanaan audit yaitu melakukan case of name. Case of name dilakukan oleh auditor KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan sebagai penguji fisik dalam pemeriksaan kas yang dimiliki oleh PT ASH yang bertujuan untuk menguji eksistensi serta penilaian untuk asersi hak dan kewajiban. Dalam mempermudah perhitungan kas fisik atau uang tunai dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok seperti adanya uang kertas dan uang logam. Pada pelaksanaan case of name akan menghasilkan sebuah laporan berita acara pemeriksaan kas. Dan pada pelaksanaan case of name kali ini dilakukan oleh auditor ASS dengan pemegang kas MW menggunakan mesin penghitung uang dan dihitung kembali secara manual oleh auditor dan pemegang kas. Selanjutnya, prosedur keempat pada tahap pelaksanaan audit yaitu membuat surat konfirmasi bank dan rekapitulasi bank. Surat konfirmasi bank dibuat untuk meyakinkan bahwa saldo yang tercatat pada laporan keuangan sama dengan saldo yang tercatat pada bank. Setelah mendapatkan balasan atas surat konfirmasi bank, auditor membuat tabel rekapitulasi konfirmasi bank yang berisi tentang saldo yang tercatat dalam laporan keuangan PT ASH dengan saldo yang tercatat di bank sesuai dengan balasan surat konfirmasi dari setiap bank. Hal ini bertujuan untuk mengetahui adanya selisih atau tidak dalam pencatatan kas di bank. Prosedur kelima yaitu membuat rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya penyelewengan dana. Proses yang dilakukan saat pembuatan rekonsiliasi bank diantaranya yaitu menyiapkan data rekonsiliasi bank pada periode 31 Desember 2021. Selanjutnya melakukan pemeriksaan antara general ledger dengan rekening koran yang bertujuan untuk mengetahui adanya selisih atau tidak. Dan dapat kita ketahui dalam rekonsiliasi bank PT ASH tidak ada terdapat selisih saldo, yang artinya saldo telah disajikan dan diungkapkan dengan benar. Dibuktikan dengan adanya proses membandingkan buku besar dengan rekening koran. Hal ini menunjukkan bahwa uji ketepatan atau akurasi telah terbukti benar. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu pelaporan hasil audit atas kas dan setara kas. Pada proses pelaksanaan audit kas dan setara kas PT ASH, tidak ditemukan adanya penyimpangan pada sumber daya manusia ataupun salah saji yang material atas kas dan setara kas. Seluruh balasan surat konfirmasi bank menunjukkan bahwa data yang disajikan dan diungkapkan telah benar dan sesuai. Dan setelah pemeriksaan ulang, proses audit yang dilaksanakan telah sesuai dengan prosedur pengujian dan memenuhi tujuan audit atas kas dan setara kas PT ASH, serta didukung dengan banyaknya bukti audit yang memadai. Sehingga, auditor KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan menyatakan opininya bahwa laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, benar dalam segala hal yang material, serta pada posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas PT ASH untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Lalu, hasil dari pembahasan mengenai prosedur audit atas kas dan setara kas PT ASH oleh KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan dapat disimpulkan bahwa 1. Perencanaan prosedur audit atas kas dan setara kas PT ASH oleh KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan diantaranya melakukan penerimaan perikatan audit, pembagian tugas audit, menetapkan lingkup audit serta memahami pengendalian internal, permintaan data pada klien, membuat prosedur analitik atas kas dan setara kas, dan menetapkan tingkat materialitas. Yang kedua yaitu pelaksanaan prosedur audit atas kas dan setara kas oleh KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan meliputi mempelajari program audit yang telah ditetapkan oleh partner dan manajer, membuat lead schedule atas kas dan setara kas, melakukan case of name, membuat surat konfirmasi bank yang akan ditujukan kepada beberapa bank, dan membuat rekonsiliasi bank. Yang ketiga yaitu pelaporan hasil audit atas kas dan setara kas PT ASH oleh KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan, yaitu tidak ditemukannya salah saji ataupun penyimpangan pada pengendalian internal. Laporan keuangan telah disajikan dengan wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan kendala yang telah dihadapi dalam pelaksanaan prosedur audit atas kas dan setara kas PT ASH oleh KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan, terdapat saran kepada pihak PT ASH untuk lebih matang dalam persiapan pelaksanaan case of name, baik secara langsung maupun secara virtual, dan lebih kooperatif saat pelaksanaan perhitungan uang cash.
dengan menunjukkan uang ke arah kamera video agar memperlancar auditor dalam melakukan cash opening dan selesai pada tepat waktu. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.